Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tahapan pemeriksaan refraksi bagian pertama, yaitu dialog awal atau anamnesa. Dialog awal atau anamnesa ini penting kita tanyakan agar nanti saat proses pemeriksaan refraksi menjadi lebih cepat atau efisien, atau kita mengetahui langkah apa ini yang sebaiknya kita lakukan. Baik, langsung saja dialog awal. Saya tulis dulu ya, bagian ini namanya dialog awal. Dialog awal atau anamnesa Nah, sebelum kita melakukan dialog awal, kita untuk bagian pertama yang akan kita tanyakan adalah nama. Namun sebelum kita menanyakan nama pasien atau customer, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muyasir. Saya yang akan memeriksa mata Bapak. Namun sebelum kita melakukan pemeriksaan refraksi, saya akan meminta data Bapak terlebih dahulu. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Jadi di bagian awal ini kita akan bertanya tentang nama ya. Jadi kita tanya ke Bapak itu, mohon maaf Pak, dengan nama siapa? Misal nama Bapaknya adalah Bapak Selamat. Bapak Selamat. Ini kenapa kita perlu menanyakan nama? Karena dengan menanyakan nama kita akan bisa menjadi lebih akrab dengan customer atau pasien. Gitu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, atau lebih tepatnya kalau kita jualan tak kenal maka tak jadi beli gitu. Selanjutnya yang perlu ditanyakan yang kedua adalah usia. Nah, usia ini perlu kita tanyakan nanti saat proses pemeriksaan refraksi, kita perlu melakukan cross grid atau tidak gitu. Cross grid itu untuk mengecek adanya tambahan baca. Nah, bagaimana cara bertanya tentang usia ini? Sebaiknya kita tidak langsung menanyakan usianya berapa Pak gitu. Karena ada beberapa customer atau pasien yang menyembunyikan usianya. Karena dia mungkin malu terlihat tua atau entah apalah, saya tidak tahu alasannya. Yang penting biasanya ketika saya jumpai itu ada beberapa customer yang menyembunyikan usianya. Sehingga saat melakukan proses cross grid itu kita memasukkan usianya jadi agak lebih lama mungkin gitu. Lalu bagaimana cara menanyakannya? Yang perlu kita tanyakan adalah tanggal lahir, bulan, dan tahun. Jadi nanti dari situ kita bisa mengukur sendiri atau menjumlahkan sendiri usianya berapa. Bapak Selamat, mohon maaf Pak Selamat, ini usia tanggal lahirnya berapa ya? Bapak Selamat tanggal lahirnya misal tanggal 6 bulan 6 tahun 1981. Nah, sudah. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa itu usia pasiennya atau customer sekarang tahun 2021 dikurang 1981. Nah, usia bapaknya sih itu usia Bapak Selamat sudah 40 tahun. Nah, jadi kemungkinan nanti saat kita menanyakan keluhan, kemungkinan itu sudah ada keluhan buat bacanya. Jadi pas baca dekat itu kurang enak, lebih enak kalau dijauhin. Atau kalau misalnya udah pakai kacamatanya minus, buat jauhnya minus, terus dilepas lebih enak. Nah, dari sini kita bisa mengetahui itu juga. Terus yang ketiga yang perlu ditanyakan adalah sebenarnya ini termasuk data tambahan ya. Ini yang ketiga itu data tambahan. Data tambahan itu meliputi apa? Yang pertama itu nomor HP. Nomor HP ini penting untuk apa? Untuk mengabari customer kalau nanti kacamatanya sudah selesai. Kalau sudah selesai dibikin ya. Pak Selamat, nomor teleponnya berapa? 08 13 77 87 14 84. Ini nama customernya. Lalu apalagi yang perlu ditanyakan untuk data tambahan ini? Yang kedua adalah alamat. Bapak alamatnya di mana? Misal di Jakarta atau Jalan Cipinang Indah.
Jalan Cipinang Indah, Cipinang Indah nomor 13 RW 0102 Jaktim, Jakarta Timur. Nah, selanjutnya data tambahan selain alamat, nomor handphone, alamat. Terus yang ketiga itu mungkin untuk sebuah optik yang sudah besar sudah atau mungkin teknologinya lebih bagus, itu bisa kita minta email ya. Email ini fungsinya kalau misalnya kita sudah punya program komputer yang bagus atau aplikasi sistemnya kita di optik sudah bagus, kita bisa mengirim lewat email. Misalnya seperti kalau sekarang kan misal kita beli tiket pesawat, itu kan bisa dikirim ke email. Nah, begitu juga dengan invoice atau struk pembelian bisa dikirim lewat email. Atau misalnya ada promo tapi ini biasa dianggap spam, tapi sebaiknya enggak sih. Jadi kalau misalnya ada promo bisa juga dikirim lewat email. Misal emailnya mafaza.kacamata@gmail.com. Nah, mungkin cukup ini aja untuk data tambahannya, cukup 3. Kalau mau ditambahin yang lainnya boleh. Tapi yang paling penting adalah 3 ini. Selanjutnya setelah data tambahan, kita mulai dari pertanyaan tentang keluhan penglihatan. Terus yang keempat ya, keluhan penglihatan. Keluhan penglihatan. Jadi customer kan datang, ada yang mungkin mau periksa mata aja, atau karena dia emang ada keluhannya. Waktu datang itu mungkin lihat jauhnya buram. Nah, untuk penglihatan ini kita bagi menjadi 2 saja. Yang pertama untuk penglihatan jauh. Penglihatan jauh. Pak Slamet, ini untuk keluhan penglihatannya atau penglihatan jauhnya gimana Pak ya? Oh, buram Mas. Jauhnya buram. Terus Pak, kalau selain buram, kadang saya pusing Mas, pusing. Terus ada lagi Pak, pusing berbayang. Oh, berbayang. Pokoknya nggak enak lah Mas kalau ngeliat jauh gitu. Oh gitu Pak ya. Ini kan tadi penglihatan untuk jauhnya. Kita boleh juga nanya yang kedua untuk penglihatan dekatnya. Penglihatan dekat. Pak Slamet, untuk penglihatan dekatnya bagaimana Pak? Oh, kata Pak Slamet, kalau saya lepas kacamatanya itu lebih enak buat bacanya. Oh, dilepas lebih enak. Lebih enak. Terus Pak, kalau dilepas lebih enak Pak, iya. Terus kalau bacanya dideketin, oh kalau dideketin tambah kabur Mas. Dideketin tambah kabur. Kalau dijauhin tambah jelas Mas. Oh dijauhin tambah jelas. Dijauhin tambah jelas. Nah, ini kemungkinan dari sini kita bisa tahu bahwa sudah perlu ada tambahan baca buat Pak Slamet. Selanjutnya keluhan jauh, keluhan penglihatan. Yang perlu kita tanyakan adalah itu kan keluhan penglihatan nomor 5. Lama keluhannya. Lama keluhan yang dirasakan. Nah, keluhan yang dirasakan kita perlu menanyakan kira-kira ini keluhannya berapa lama. Misal pusing, oh pusingnya baru tadi nih Pak. Oh tadi siang belum makan saya jadi pusing gitu. Atau ada ya ini udah berapa hari ini, seminggu ini saya pusing kalau ngelihat objek itu berbayang. Ini kemungkinan customer ada silindernya gitu. Atau pusing karena hal-hal lain, mungkin lagi darah rendah atau darah tinggi atau yang sebagainya, atau hal-hal yang bisa menyebabkan pusing di luar yang keluhan ini. Jadi kita di sini tuh bisa menebak atau menerka-nerka nanti kira-kira customer itu kelainan refraksinya itu apa.
Kalau misal berpusingnya karena berbayang, di komputer nggak betah, itu kemungkinan ada silindernya. Selanjutnya, setelah keluhan yang lama keluhan yang dirasakan adalah nomor 6, kita perlu menanyakan kacamata lamanya. Maksudnya apakah customer itu pernah memakai kacamata atau belum. Kacamata lama. Nah, ini perlu kita tanyakan. Nanti kita kenapa ini perlu menanyakan ini? Kalau misalnya customer ada kacamata lama, kita bisa buat perbandingan saat pemeriksaan refraksi dan untuk mempercepat proses pemeriksaan refraksi, gitu. Karena misalnya yang kacamata lamanya -1, kemungkinan kalau misalnya naik 1,5 atau berikutnya kita tidak perlu memulai dari awal, gitu. Kalau misalnya belum ada kacamata lamanya, kita bisa misalnya sudah pernah pakai kacamata tapi kacamatanya nggak ada, kita bisa menanyakan ukurannya. Misal dia masih ingat atau enggak gitu ukurannya. Ini bisa untuk perbandingan sehingga proses pemeriksaan refraksi menjadi lebih cepat. Kacamata lama. Nah, selanjutnya ini juga perlu, ini yang pertama tadi lama pakai ya. Lama pakai. Kacamata berapa lama dipakainya. Terus yang kedua yang perlu ditanyakan dari kacamata lama ini, tadi ada power. Kalau misalnya lupa bisa kita lenso ya. Terus yang ketiga yang perlu ditanyakan adalah keluhan kacamata lamanya. Keluhan kacamata lama. Jadi dia itu kan sudah ada kacamata, keluhannya apa nih? Misal keluhannya buram, berbayang, atau lebih kayak tadi, misal kalau dilepas lebih enak buat bacanya gitu. Jadi kalau misalnya lebih buram, itu kemungkinan ada perubahan ukurannya. Kalau misalnya dilepas buat bacanya lebih enak, kemungkinan udah perlu ada tambahan buat baca. Nah, kalau misalnya ada kacamata lama, kita bisa ngecek nih kalau misalnya kacamata lamanya itu progresif. Oh, customer itu pakai lensa apa? Lensa progresifnya mungkin pakai lensa brand S atau brand R atau brand-brand yang lain yang tidak saya sebutkan di sini. Oke, selanjutnya nomor 7. Kok banyak yang ditanyakan ya? Ya banyak lah. Selanjutnya yang perlu ditanyakan adalah pemeriksaan terakhir nih. Pemeriksaan mata terakhir. Nah, pemeriksaan mata terakhir ini perlu ditanyakan. Ternyata bisa customernya kemarin baru saya permisasi kemarin, cuma kacamatanya udah jadi dan nggak enak. Nah, ini perlu hati-hati nih. Kalau baru bikin kemarin terus pas jadi nggak enak, ini kita bisa kita bisa cek nanti kacamata lamanya itu kok kenapa nggak enak gitu, apakah over koreksi atau under koreksi. Nah, dari sini juga bisa tahu nih, baru kemarin dicek mungkin dia ada diabetes atau hipertensi, nanti berarti pertanyaan berikutnya sehingga ukurannya berubah gitu. Atau mungkin sudah lama nggak periksa, udah 5 tahun, udah 10 tahun nggak periksa mata gitu, kacamata udah lecek burek gitu. Jadi udah lama nggak periksa mata sehingga pas dia datang ingin ganti kacamata dengan ukuran yang baru. Selanjutnya nomor 8, kita buka lembar baru. Untuk nomor 8, ini untuk nomor 8 ini berkaitan dengan riwayat kesehatan mata. Ini riwayatnya ya, riwayat kesehatan mata. Riwayat kesehatan mata ini berkaitan dengan satu, operasi. Apakah sebelumnya customer pernah dilakukan operasi? Halo Pak Slamet, mohon maaf Pak, apa sebelumnya pernah dilakukan operasi? Oh belum pernah Mas, saya nggak pernah operasi. Itu. Terus yang kedua yang ditanyakan benturan. Apakah pernah terjadi benturan di area mata? Tidak pernah Mas. Ini nggak pernah. Jadi kedua ini antara operasi nggak pernah, terus benturan nggak pernah.
Jadi ini kenapa saya tanyakan, karena di operasi ini kalau misalnya Bapak pernah operasi itu kurang dari 3 bulan Bapak harus menggunakan rekomendasi atau resep dari dokter. Kalau misalnya sudah lebih dari 3 bulan atau 6 bulan itu Bapak bisa langsung periksa di sini di optik. Benturan ini benturan yang terjadi di area mata. Nah, ini perlu ditanya karena benturan itu bisa menyebabkan kemampuan tajam penglihatan menjadi berkurang. Saya punya saudara yang pernah terjadi benturan atau matanya itu pernah dipukul dan sampai sekarang penglihatannya itu tidak bagus. Setelah diperiksa ke dokter, itu ada pendarahan di area matanya. Yang selanjutnya, untuk riwayat kesehatan mata ini, operasi dan benturan sudah, selanjutnya nomor 9 ya. Nomor 9, apa yang perlu ditanya lagi setelah ini? Yaitu, ini penting, yaitu pekerjaan. Pekerjaan dan hobi. Pekerjaan dan hobi. Pekerjaan dan hobi. Ada beberapa orang yang tidak mau menyebutkan pekerjaannya, ada yang mau menyebutkannya. Untuk itu, bagaimana cara kita bertanya agar mungkin orang yang nggak mau menyebutkan pekerjaannya itu tidak tersinggung? Kita mulai dari yang pertama, itu kita bertanya tentang aktivitasnya. Aktivitasnya itu lebih banyak di dalam ruangan atau di dalam ruangan. Mohon maaf Pak Slamet ini aktivitasnya lebih banyak di dalam ruangan atau di luar ruangan. Oh, misal Pak Slamet aktivitasnya lebih banyak di dalam ruangan, kita boleh tanya lagi, mohon maaf Pak, apakah sering berkaitan dengan komputer, handphone? Oh iya Mas, saya sehari-hari bekerja di kantor, saya seorang programmer gitu. Pak Slamet usia 40 tahun, seorang programmer. Oh gitu Pak. Yang kedua, kan kita perlu menanyakan hobi. Bagaimana cara menanyakan hobinya? Kita bertanya tentang aktivitas di hari libur. Biasanya hobi itu kan dikerjakan di hari libur. Untuk aktivitas kegiatannya di hari libur apa Pak ya? Yang sering dilakukannya. Saya biasanya kalau hari libur itu mancing atau bersepeda. Oh, jadi Bapak hobinya mancing Pak ya? Iya, saya hobi mancing Mas. Mancing emosi orang kadang-kadang gitu. Mancing. Kok saya tulis mancing sih? Yang saya tulis adalah hobi ya. Aktivitas di hari libur. Jadi aktivitas di hari liburnya apa? Gitu. Selanjutnya pekerjaan sudah. Oh ya, tadi kan kita menanyakan pekerjaan ya, aktivitasnya lebih banyak di dalam ruangan. Pekerjaannya lebih baik menggunakan komputer. Nah, berarti Bapak ini kemungkinan nanti kita bisa merekomendasikan lensa apa nih. Dari sini kita tahu lensa apa sih yang cocok buat Bapak ini. Bapak ini nih pekerjaannya di dalam ruangan, terus aktivitasnya itu lebih banyak di dalam komputer. Cuma pas di hari libur, Bapak ini kegiatannya lebih banyak di luar ruangan, bersepeda atau mancing. Nah, nanti lensa apa yang cocok untuk Bapak ini? Tuh. Selanjutnya nomor 10. Nah, apalagi ini yang perlu kita tanyakan, yaitu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan secara umum ya. Tadi kan riwayat kesehatan mata, yaitu riwayat kesehatan mata. Sekarang kita riwayat kesehatan secara umum. Riwayat kesehatan secara umum. Nah, riwayat kesehatan umum itu apa yang perlu ditanyakan? Yang perlu ditanyakan yang pertama itu kondisi kesehatan fisik secara umum itu sehat atau enggak gitu ya. Sehat. Misal Bapak, Pak Slamet kondisi kesehatannya gimana sekarang? Sehat Pak ya? Oh, Pak Slamet bilang sehat. Nah, alhamdulillah sehat gitu. Berarti kondisinya lagi sehat. Terus kita perlu lagi apa lagi yang perlu ditanyakan? Yaitu diabetes. Diabetes dan ini yang ketiga hipertensi. Mohon maaf Pak, ini pertanyaan sensitif karena ada beberapa orang yang bisa marah kalau ditanyain tentang dua hal ini, diabetes dan hipertensi. Maksudnya kita apa-apa sih kita pengen tahu, kepo gitu, dikiranya kepo atau padahal ini penting perlu ditanyakan karena ini berkaitan dengan mata. Jadi bagaimana cara bertanyanya? Kita mohon maaf terlebih dahulu. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak Slamet, apakah sebelumnya ada riwayat diabetes apa hipertensi?
Oh, Pak Slamet jawab, nggak ada. Diabetes nggak ada, ini nggak ada. Nah, lalu kita jelaskan agar tidak sensi atau tidak sensitif ya gitu ya. Mohon maaf Pak, ini kenapa saya tanyakan? Karena diabetes dan hipertensi ini dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan refraksi. Nanti kalau udah diperiksa, kalau misalnya kondisinya lagi naik nih, diabetesnya atau hipertensinya lagi naik nih, itu kan mempengaruhi tekanan bola mata. Jadi hasilnya ini nanti pas diabetesnya turun, itu pasti nggak enak kacamatanya, kalau udah jadi pakai nggak enak. Karena powernya pasti berubah gitu. Jadi ketika tekanan darah tingginya naik, ukurannya dapatnya pas waktu itu, terus dibikin kacamata, pas udah jadi tekanan darah tingginya turun, terus ukurannya nggak enak dipakai. Jadi kapan kacamata yang enak dipakai? Ya pas darah tingginya naik, itu baru enak dipakai. Jadi dijelaskan ke Bapak Slamet, mohon maaf Pak, kenapa ini saya tanyakan, karena diabetes dan hipertensi dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan refraksi. Kalau kondisinya sekarang lagi naik nih, ini kacamata nanti dibikin sesuai ukuran sekarang. Jadi kalau pas nanti diabetesnya turun, ya kacamatanya nggak enak. Jadi sebaiknya kalau misalnya sekarang nggak ada, lagi sehat, ya nanti kacamatanya enaknya dipakai saat kondisi seperti sekarang ini. Itu kalau misalnya ada diabetes atau hipertensi, saya ada itu Pak, hipertensi ini Pak. Apa langkah yang perlu ditanyakan adalah konsumsi obat. Konsumsi obat. Obat ini ya, obat untuk menstabilkan diabetes, bukan obat-obatan seperti narkoba atau apa gitu. Apakah rutin minum obat Pak? Biasanya kan orang yang kena hipertensi atau diabetes kan rutin minum obat. Misalnya apakah Bapak ada riwayat hipertensi, diabetes atau hipertensi? Oh saya ada Pak, tapi lagi stabil. Saya rutin minum obat kok. Oh alhamdulillah rutin minum obat Pak ya. Oke, lagi minum obat. Nah dari sini kita bisa langsung periksa nih, kalau misalnya ukurannya lagi tinggi, lagi nggak stabil, sebaiknya jangan diperiksa karena nanti hasilnya nggak enak. Kalau nggak enak kan ya, kalau udah jadi kacamata ya nggak enak juga, nanti komplain jadinya ya. Mungkin cukup 10 ini saja yang perlu ditanyakan pada anamnesa atau dialog awal. Mungkin di luar sana ada hal-hal lain yang masih bisa ditanyakan, atau ada yang perlu kalian tanyakan juga boleh selain dari 10 dari pertanyaan ini. Selanjutnya saya akan mereview ulang dari awal sampai dari akhir dengan cara menanyakannya. Baik, kita mulai dari awal, yaitu kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, dengan saya Muhammad Muyasir. Saya yang akan memeriksa mata Bapak. Sebelum melakukan pemeriksaan refraksi, saya akan meminta data Bapak terlebih dahulu. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa namanya? Pak Slamet. Baik Pak Slamet, untuk usianya, bukan usia ya, tadi tanggal lahir terlebih dahulu. Untuk Pak Slamet, tanggal lahirnya berapa? Oh, saya lahirnya tanggal 6 bulan 6 tahun 1981. Oh gitu, usianya 40 tahun berarti Pak ya. Iya. Terus kita menanyakan data tambahan. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu nomor handphonenya berapa? Nanti ini akan saya gunakan kalau misalnya Bapak jadi beli kacamata. Kalau udah selesai nanti saya akan kabari Bapak lewat nomor handphone, lewat SMS atau WA. Kalau sekarang sih lebih cenderung ke WA Pak ya. Nomor teleponnya berapa Pak? 08 13 77 87 14 84. Oke. Untuk alamatnya tinggal di mana Pak? Oh, saya tinggal di itu Mas Cipinang Indah, di Cipinang ya. Nomor 13 RW 01 02 Jakarta. Mohon Pak, Bapak ada email Pak? Email untuk apa Mas, email Mas? Ini Pak, nanti kan kita udah teknologinya udah bagus nih Pak. Jadi nanti kita itu nggak struknya nggak dicetak lagi Pak. Nanti kita kirim ke email, kayak beli tiket itu langsung dikirim ke email gitu Pak. Jadi biar kita nggak boros di kertas gitu Pak. Oh iya Mas, ada Mas emailnya. Apa emailnya? Selamat@gmail.com. Oh, nama emailnya selamat@gmail.com. Untuk penglihatannya kalau ngelihat jauh gimana Pak ya? Oh kalau jauhnya buram Mas, kadang berbayang. Buram ya Pak, sama berbayang. Kalau untuk dekatnya gimana Pak? Kalau dekatnya itu saya suka lelah Pak. Kalau baca itu cepat lelah. Kalau saya jauhin kok tambah jelas gitu. Kalau matanya saya picingkan, matanya agak merem-merem gitu kok jelas. Cuma saya kesel bukan kesel, capek gitu. Moco aduh oke dipinjing-pinjingin. Oh, lama keluhannya Pak? Lama maksudnya itu Bapak tadi ngeluh buram itu udah berapa lama? Ya sekitar
piro ya, 3 bulan kayaknya, 3 bulanan mas. Oh gitu, sekitar 3 bulan ya, udah lama juga pak ya. Sebelumnya udah pernah pakai kacamata belum pak? Kacamata lama ada mas, saya sudah pernah pakai kacamata lama nih. Ini ukurannya kalau nggak salah -1. Ini kalau saya lepas buat bacanya lebih enak pak. Ini udah berapa lama pak ya dipakainya? Hampir 3 tahun kacamatanya. Oh 3 tahun. Ukurannya berapa tadi pak? -1 pak ya. Oh ya, ukurannya -1. Keluhannya kalau dilepas lebih enak buat baca, kalau jauh tambah buram. Oh gitu. Kapan terakhir periksa kacamata pak? Saya periksa kacamata udah lama mas, gak periksa kacamata udah 3 tahun nih kacamatanya. Terakhir ya pas bikin kacamata ini. Oh gitu pak. Untuk riwayatan kesehatan matanya pak, ini pak, mohon maaf pak, apakah pernah dilakukan operasi? Operasi nggak pernah mas, masih apik kacamata nih. Jadi belum pernah dilakukan operasi pak ya. Ya soalnya gini pak, biasanya kalau orang udah lakukan operasi kan ada orang operasi katarak tuh, itu kalau belum dari 3 bulan itu harus menggunakan resep dokter, karena 3 bulan itu belum maksimal itu hasil hasil operasinya. Jadi harus menggunakan resep dokter. Kalau misalnya udah lebih dari 3 bulan itu bisa periksa di sini. Apa pernah terjadi benturan pak di area mata? Mungkin ketinju atau apa pak? Atau mungkin jatuh kepentok meja? Nggak pernah mas, saya nggak pernah. Oh nggak pernah ya. Biasanya sih gini pak, soalnya kalau pernah ada riwayat benturan keras di mata itu biasanya akan mempengaruhi hasil ketajaman penglihatan. Maksudnya penglihatannya itu nggak bisa maksimal ngono pak. Oh ngono ya mas. Terus untuk aktivitasnya pak, aktivitasnya itu lebih banyak di dalam ruangan atau di luar ruangan pak? Saya lebih banyak di dalam ruangan mas. Oh apa sering pakai komputer pekerjaannya pak? Ya mas, saya kan eh, programmer. Programmer ki nang ngarep laptop terus ngono mas. Berapa lama pak depan laptopnya? Ya lebih dari 8 jam. Oh berarti sering depan komputer ya. Terus kalau pas hari libur aktivitasnya lebih banyak. Maaf pak, untuk aktivitas di hari libur biasanya ngapain pak? Saya biasanya mancing, mancing atau main sepeda. Oh mancing sama main sepeda ya. Ini pak, pertanyaan terakhir pak, untuk riwayat kesehatan secara umum nih bapak sehat kondisinya sekarang pak ya? Ya alhamdulillah sehat mas. Terus mohon maaf pak, apakah ada riwayat diabetes atau hipertensi? Oh nggak ada mas. Nggak ada ya pak ya. Ini kenapa saya tanyakan pak, karena diabetes dan hipertensi ini dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan refraksi. Kalau misalnya kondisinya sekarang lagi naik, nanti pas diperiksa udah dapat ukurannya, dibikin kacamata. Nah pas bapak pakai kacamatanya terus diabetes atau hipertensinya itu turun, nanti itu kacamatanya nggak enak dipakai, karena ini mempengaruhi ukuran kacamata. Pasti ukurannya berubah gitu. Jadi kalau darah tingginya naik terus turun, itu ukurannya pasti beda-beda. Jadi kalau misalnya bapak sekarang kondisinya sehat, ya kita bisa periksa. Misalnya nggak ada diabetes atau hipertensi ya, kita bisa periksa dan hasilnya nanti insya Allah akan nyaman gitu. Baik, mungkin cukup ini saja di video pertama ini, di video tentang tahapan pemeriksaan refraksi bagian awal, yaitu dialog anamnesa atau dialog awal. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya tunggu di video berikutnya. Video berikutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan refraksi secara subjektif. Kalau pemeriksaan refraksi kan ada dua tuh, ada yang objektif dan subjektif. Kalau objektif itu menggunakan alat, jadi customernya itu ya diam aja, kita periksa pakai alat. Kalau yang objektif yang subjektif kita dan customer itu saling berdialog gitu ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.